Halo semuanya, balik lagi bersama gue Sadrina Evanelia di Review After Rest. Kali ini ada dua pembahasan. Yang pertama yaitu ada Bos Aprilia Massimo Rivola akhirnya nih buka suara soal rumor VR46 Racing Team yang katanya mau ke Aprilia dan juga ada Pecco Bagnaia yang katanya akan direkrut sama Aprilia. Nah ini ada pernyataan terbarunya ya dari Bos Aprilia yaitu Massimo Rivola. Dan nanti di topik kedua kita akan ngebahas update dari Marc Marquez. Kemarin udah banyak banget ya yang nanyain, Kak, apa nih update dari Marc Marquez gitu ya. Nah ini kita akan ngebahas update dari Marc Marquez dan juga apa kata mantannya nih alias bos-bos Honda dan juga apakah Marc Marquez CLBK ke Honda di 2027. Oke, kita bahas ya satu persatu. Nah, jadi CEO Aprilia Racing Team, yaitu Massimo Rivola, ini diwawancarai oleh media Italia, La Gazzetta dello Sport ya. Dia ditanya soal rumornya kemungkinan perpindahan dari tim VR46 Valentino Rossi ke Aprilia. Dan Massimo menjawab itu hanya saran aja gitu ya. Jadi belum ada kepastian ataupun kayak jawaban yang oke, VR46 Aprilia gitu ya dari Massimo Rivola. Ini dia menjawabnya hanya sebuah saran aja gitu. Tapi sejauh ini prioritasnya adalah melanjutkan kontrak dengan Trackhouse dan Massimo bilang ia masih memiliki hubungan yang baik ya dengan Davide Brivio dan dia senang banget dengan Trackhouse dan juga pembalapnya yaitu Raul Fernandez. Karena kan waktu kemarin kita lihat ya di musim MotoGP 2025 Raul Fernandez aja bisa meraih juara gitu ya di salah satu seri balapan MotoGP 2025. Nah, Massimo ini juga menjawab soal rumor lainnya, yaitu Pecco Bagnaia yang disebut-sebut bakal ke VR46 dan juga ke Aprilia gitu. Nah, Massimo ini mengatakan bahwa ia pikir Pecco Bagnaia memiliki apa yang dibutuhkan untuk membangun kembali kepercayaan dirinya di Ducati. Jadi, kalau menurut dari Rivola ini gitu ya, udah Pecco bertahan aja dulu di Ducati gitu. Karena sebenarnya apa yang dibutuhin sama Pecco hanya perlu mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Jadi nanti untuk mungkin di 2027 gitu ya, bisa jadi kan Pecco Bagnaia ini juga bertahan di Ducati karena dari pernyataannya Pecco Bagnaia waktu kemarin, dia tuh sebenarnya pengen banget bertahan di Ducati gitu ya. Bahkan dia bilang dia ingin menghabiskan sisa karirnya gitu ya di Ducati. Nah, tapi ini juga secara tidak langsung ya Massimo Rivola ini membantah dan juga menolak soal perekrutan Pecco gitu ya di Aprilia. Dan Massimo bilang ini bahwa Aprilia ingin memperbarui kontrak dengan Marco Bezzecchi dan juga Jorge Martin gitu. Dan ini juga menjadikan Bezzecchi sebagai andalan dari Aprilia. Dan untuk di MotoGP 2026, targetnya adalah bisa mengalahkan Marc Marquez di Ducati gitu. Meskipun ini pun diakui sama Massimo Rivola bahwa ini menjadi tantangan besar bagi Aprilia gitu. Massimo ini yakin bahwa Marco Bezzecchi nantinya akan lebih kuat di tahun 2026 dan bisa mengimbangi bahkan juga melawan dari Marc Marquez. Sementara untuk Jorge Martin, ini Massimo Rivola bilang tentunya dia berharap bahwa Jorge Martin bisa kembali ke performa terbaiknya karena di sepanjang musim 2025 kan kita tahu ya Jorge Martin itu cedera gitu dan belum kompetitif lagi. Dan tujuannya nanti kalau misalkan Jorge Martin ini kompetitif gitu ya di 2026, tentunya akan memperpanjang kontraknya lagi nih untuk 2027. Tapi untuk Massimo Rivola tentunya ini mewanti-wanti dan juga memberikan target gitu kepada Jorge Martin di 2026 agar dia bisa finish nih di 5 besar terlebih dahulu. Kemudian kalau misalkan udah bisa finish 15 besar gitu ya, dia harus finish di 10 besar. Dan nantinya dia harus mencapai target yaitu finish di 5 besar. Oke, itu jawaban dari Massimo Rivola yang membantah rumor kalau misalkan VR46 milik Valentino Rossi gitu ya bakal ke Aprilia dan juga soal Pecco Bagnaia nih yang disebut-sebut bakal ke Aprilia gitu melalui VR46. Nah, kita lanjut ya informasi terbaru dari Marc Marquez. Sejumlah pembalap seperti Pecco Bagnaia, Marc Marquez, dan juga pembalap lainnya kemarin di tanggal 25 Desember 2025 itu merayakan Natal ya. Mereka juga mengucapkan Natal di Instagram mereka masing-masing. Seperti Marc Marquez yang bersama Gemma Pinto gitu di Instagramnya ini juga mengucapkan Selamat Natal. Ada juga Alex Marquez bersama Gabriela gitu dan juga Pecco Bagnaia ini sweet ya. Jadi dia Pecco mengucapkan Selamat Natal gitu dengan fotonya bersama ibunya yang lagi bikin kue.
Nah, tapi untuk Marc Marquez, ini setelah perayaan Natal pada 25 Desember langsung ngegas ya. Jadi belum ada liburan-liburannya dulu, tapi dia udah ngegas latihan gitu bersama dengan Alex Marquez. Jadi Marc Marquez ini latihan di karting Vendel ya di Spanyol. Marc Marquez ini terlihat mengendarai CRG karting gitu bersama dengan Alex Marquez. Dan sebelumnya ini Marc Marquez juga pernah latihan go-kart gitu ya di karting Vendel di sebelumnya pada 24 Januari 2022 dan ini dilakukan sama Marc Marquez setelah ia juga mengalami cedera di tahun 2021. Jadi kayaknya memang untuk go-kart ini menjadi sebuah latihan yang rutin gitu ya, apalagi ketika Marc Marquez mengalami cedera gitu. Nah, latihan go-kart ini juga masuk ke dalam program latihan tahunan dari Marc Marquez dan juga Alex Marquez. Dan biasanya dilakukan Marc Marquez dan juga Alex Marquez sebulan sebelum tes pramusim Sepang ya. Jadi kalau misalkan waktu dulu itu di 24 Januari 2022 dan tes Sepangnya di 2022 itu sekitar 5 sampai dengan 6 Februari. Nah, kalau di tahun ini ya Sepang tesnya itu di tanggal 3 sampai dengan 5 Februari 2026. Dan tentunya latihan dengan go-kart ini bukan cuma buat have fun aja, tapi ada manfaatnya nih. Kalau kita lihat dari manfaat go-kart, ini untuk menguatkan fisik gitu ya. Untuk seluruh tubuh bagian atas ini diuji, terutama bagian punggung, lengan, dan juga leher ketika harus menikung dengan kecepatan yang tinggi. Jadi bedanya kalau misalkan pembalap itu latihan pakai motor gitu ya, dan juga latihan pakai go-kart, kalau misalkan pakai go-kart ini dia nggak akan jatuh gitu. Tidak mungkin jatuh dalam situasi yang misalkan crash atau seperti apa. Nah, itu dia soal latihan go-kart gitu dia di Marc Marquez. Jadi bukan cuma have fun aja, tapi memang ini masuk ke dalam program latihannya Marc Marquez. Ini kita agak mundur sedikit yang ngebahas apa yang dialami oleh Marc Marquez di tahun 2023 saat Marc Marquez masih ada di Honda. Dan tahun-tahun itu kalau misalnya kita ngikutin ya teman-teman, Marc Marquez itu benar-benar berada di titik bawahnya gitu ya di tahun 2023. Karena ternyata kalau kita lihat gitu ya bagaimana saat itu kondisi Marc Marquez itu pedih banget, itu Marc Marquez sangat kesulitan gitu. Dan sampai akhirnya di 2023 pun gitu ya dia memilih untuk berpisah dengan Honda dan kemudian melanjutkan lagi bersama dengan Gresini gitu. Nah, jadi ini ada pernyataan menarik ya dari mantan crew chief-nya Marc Marquez di Honda yaitu Santi Hernandez dan ini dia menceritakan bagaimana pedih dan juga kesulitannya kondisi Marc Marquez di Honda pada tahun 2023 itu ya setelah Marc Marquez mengalami cedera pada tahun 2021 dan nggak kompetitif lagi nih meskipun sudah berjuang keras gitu di tahun 2022 sampai dengan 2023. Jadi pada tahun 2023 itu menurut dari Santi Hernandez ini adalah momen dimana tahun paling frustasi buat Marc Marquez gitu karena Marc Marquez cedera di tahun 2021, kemudian dia juga udah melakukan banyak operasi gitu ya di lengan kanannya, tapi kemudian udah mencoba recovery, hasilnya tidak positif juga. Jadi Marc Marquez itu nggak kompetitif, nggak berada di depan gitu ya, selalu ada di belakang ketika di Honda pada tahun 2023. Dan Marc Marquez saat itu menyalahkan lengannya gitu. Jadi Marc Marquez bilang kepada Santi Hernandez, wah ini nggak kompetitif karena lengannya nih, karena lengan gue yang memang cedera nih gitu ya. Terus udah gitu dia juga bilang bahwa pasti karena lengannya habis cedera dan operasi. Dan menurut dokter ini juga lengannya nggak seperti semula gitu ya kondisinya. Ini juga yang membuat dari Marc Marquez tuh merasa oh ini gara-gara lengan kanan gue nih yang cedera gitu. Tapi setelah operasi selanjutnya gitu ya, dan ternyata nggak ada hasil yang baik gitu, nggak ada kompetitif yang diharapkan sama Marc Marquez gitu, dan Marc Marquez malah jadi tambah down gitu, mungkin mendekati di pertengahan sampai dengan akhir tahun 2023 saat itu ya. Jadi Marc Marquez bilang lagi ke Santi Hernandez nih, wow mungkin ini bukan solusinya gitu ya, solusi ketika dia mengoperasi lengannya lagi gitu, dan mungkin waktunya tiba. Menurut dari Marc Marquez saat itu mungkin dia down, frustasi dan berpikir bahwa oh oke, ini udah masanya dia untuk tiba waktunya dia untuk pensiun gitu dan mungkin bukan karena lengannya tapi karena dirinya sendiri gitu yang sudah nggak kompetitif. Jadi Marc Marquez pada akhirnya yang tadinya ragu gitu sama lengannya ini malah
merambat gitu ya keraguannya pada keyakinan dirinya sendiri gitu. Jadi malah berpikir bahwa oh ini karena gue memang yang gak kompetitif gitu. Sampai akhirnya ini Marc Marquez bilang lagi gitu ya, gara-gara gue nih ini nggak kompetitif gitu. Mungkin karir olahraganya di tahun 2023 ya udah over aja gitu. Dan Marc Marquez pengen balik ke rumah aja, dia bilang gitu ya. Dia pengen merasa harus pensiun, gantung helm dan mau balik aja ke rumah. Dan saat itu Santi Hernandez bilang bahwa momen itu adalah dimana ketika dia melihat Marc Marquez bener-bener kayak dihantam batu besar gitu ya, bener-bener Marc Marquez frustasi dan juga kecewa berat gitu, menjadikan sakit dan juga kesulitan. Dan ini pun ya yang menjadi mungkin Honda gitu ya, bos-bos Honda, kemudian juga tim dari krunya Honda gitu ya, melihat bagaimana apa sih yang dibutuhin sama Marc Marquez saat itu gitu, sampai akhirnya kan mereka juga pisahnya baik-baik ya, Honda dan juga Marc Marquez gitu. Nah sekarang ini kan muncul lagi nih rumor Marc Marquez yang disebut-sebut bakal CLBK gitu ya ke Honda di tahun 2027 gitu. Karena kontraknya Marc Marquez dengan Ducati itu akan berakhir pada akhir tahun 2026 gitu. Dan juga kalau kita lihat memang regulasi dari MotoGP 2027 itu juga akan merombak semuanya. Nah, seperti yang pernah gue jelasin di review after race sebelumnya gitu ya, Marc Marquez juga pernah bilang apakah dia mau stay di Ducati atau gimana gitu. Nah, Marc Marquez kan bilangnya dari angka 10 dia merasa ada angka 8 ya. Angka 8 dipresentasikan ya. Mungkin 80% dia bakal stay di Ducati gitu. Terus udah gitu 20%-nya dia mungkin akan cari-cari yang lain nih. Jadi belum ada kepastian secara resmi dan juga belum ada kepastian 100% gitu ya bagi Marc Marquez untuk tetap bertahan di Ducati gitu. Dan Marc Marquez juga terang-terangan bilang kalau misalkan dia masih wait and see, dia masih melihat-lihat dulu tim mana gitu ya nanti pakai mesin 850 cc yang bakal membuat dia kompetitif gitu. Nah ini juga ada pernyataan terbaru dari mantan bos Honda yang dulu deket banget sama Marc Marquez, yaitu Livio Suppo. Jadi Suppo ini diwawancarai sama GP1 ya, dan Suppo ini bilang bahwa kalau misalkan dia nggak kaget kalau nantinya Marc Marquez ini bakal balik ke Honda di tahun 2027. Jadi apa alasannya gitu ya? Ini Suppo bilang bahwa saat ini Marc Marquez bahkan nggak tahu gitu ya mau gimana ke depannya di tahun 2027. Dan pertama-tama ini juga akan tergantung sama kondisinya Marc Marquez sendiri terkait dengan cederanya. Apakah benar-benar fit gitu ya nanti di tahun 2027 atau seperti apa. Dan jika Marc Marquez menyadari bahwa fisiknya ini akan kembali prima seperti dengan tahun ini gitu ya di tahun 2025 yang tanpa kondisi 100% pun ini Marc Marquez bisa meraih gelar juara dunia gitu MotoGP 2025. Dan tentunya katanya Livio Suppo gitu ya, saya mengenal Marc Marquez gitu dan ide untuk kembali bekerja sama dengan tim yang lamanya akan sangat menarik buat Marc Marquez karena ia tetap terikat dengan mereka. Jadi kalau kita lihat ya, Marc Marquez dengan Honda kan memang hubungannya baik banget, kemudian juga dengan selama 11 tahun bersama gitu ya, tentunya punya apa ya, ngebekas lah ya di hati Marc Marquez gitu. Jadi kalau misalkan dia bilang dia nggak akan terkejut nih, Livio Suppo nggak akan terkejut kalau misalkan Marc Marquez akan balik lagi ke Honda. Tapi balik lagi Livio Suppo mengatakan untuk memastikan hal itu dan juga membicarakan kontrak 2027 itu masih terlalu dini gitu ya kalau ngomongin di tahun 2025 ini gitu atau bahkan di awal-awal 2026. Dan kalau misalkan Livio Suppo ini bilang bahwa orang seperti Marc Marquez gitu ya atau pembalap seperti Marc Marquez ini bisa aja menunggu selama yang ia inginkan. Jadi Marc Marquez itu nggak mau ya tergesa-gesa untuk mengambil kontrak dengan pabrikan tim gitu ya yang nawarin pertama gitu ya. Jadi Marc Marquez pasti akan melihat-lihat dulu gitu dan siapa gitu tim pabrikan yang bakal kompetitif gitu. Dan pastinya Marc Marquez ini kan diidam-idamkan gitu sama semua tim pabrikan.
Oke, kita tunggu aja apakah Marc Marquez akan bertahan di Ducati atau bakal pindah ke Honda di 2027 gitu ya. Jadi nggak sabar juga ya untuk memulai MotoGP 2026 gitu. Bukan cuma balapannya, tapi karena ada yang seru sama bursa pembalap MotoGP 2027. Nah, ada yang bertanya, Kak gimana dong prediksi pribadi gitu ya, prediksi personalnya gitu ya. Apakah Marc Marquez bakal bertahan di Ducati gitu ya, atau akan ke Honda? Kalau menurut gue ya, kalau misalkan Marc Marquez bilang 80% gitu ya, dan 20% lagi akan melihat-lihat dulu, kayaknya masih tetap bertahan di Ducati. Karena sepanjang musim 2025 gitu ya, itu kelihatan banget Marc Marquez happy gitu bersama dengan tim Ducati. Tapi mungkin ya kita mesti lihat dulu gitu. Sekarang kan untuk mesin 850 cc Ducati aja juga belum terlihat gitu ya, masih dalam proses rencana. Dan 850 cc itu baru akan istilahnya dites gitu ya sama Michael Piro pada April 2026 nanti gitu. Jadi belum kelihatan nih kalau KTM sama Honda kan memang udah mulai ya kemarin untuk ngetes mesin 850 cc mereka gitu di sirkuit gitu. Nah, jadi nanti mungkin juga masih melihat apakah mana nih yang kompetitif gitu. Tapi kalau misalkan prediksinya gitu, kayak Marc Marquez tetap di Ducati sih di 2027. Nah, waktu kemarin juga ada yang bertanya kapan sih Sepang Tes gitu ya. Nih, Sepang Tes itu di 2026 akan berlangsung pada 3 sampai dengan 5 Februari 2026. Dan apakah Marc Marquez bakal ikut tes ini? Kemungkinan besar iya, karena Marc Marquez waktu kemarin bilang dia tuh recovery-nya udah berjalan dengan lancar ya. Kemudian juga waktu kemarin kita lihat Marc Marquez itu juga udah latihan pakai motor gitu ya, flat track di sirkuit Alcaraz, dan juga kemarin pun juga udah latihan go-kart gitu ya, karting. Jadi kemungkinan besar sih Marc Marquez bakalan ikut tes di Sepang Tes 2026 nanti. Oke, segitu dulu Sobat After Race untuk review After Race kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan juga share. Jangan lupa untuk subscribe ya. Bye-bye semuanya.